Shalom, selamat pagi. Saat ini, pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Diambil dari 2 Samuel 10 ayat yang ke-8 sampai yang ke-19, tapi saya akan bacakan secara garis besarnya bahwa kisah dari 2 Samuel 10 ini berbicara tentang kisah Daud yang mengadakan peperangan dengan Hanun, ya Hanun. Dan Hanun ini orang bangsa Amon yang dibantu di dalam peperangan ini dengan bangsa Aram juga, dan total semua dari mereka adalah 40.000 orang dan 700 kereta kuda. Nah, jadi ini perlawanan yang dari Hanun ini bukan perlawanan yang kecil-kecilan, tapi ini perlawanan yang besar-besaran. Oleh karena itu dikatakan di ayat yang 2 Samuel 10 ayat yang ke-9 dikatakan, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang-orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkan di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Ya, jadi inilah yang terjadi ketika melihat ada serangan yang begitu gencar, begitu banyak. Yoab langsung memilih bangsa Israel dari orang-orang pilihan. Jadi memilih bangsa prajurit dari orang-orang pilihan Israel. Nah, apa yang disebut dengan orang-orang pilihan ini berarti ini orang bukan orang sembarangan, bukan orang-orang seperti orang kebanyakan, tapi ini berbicara tentang orang-orang yang betul-betul punya kualitas, ya, punya kualitas yang sampai Yoab aja bisa lihat ini yang ini berkualitas, yang ini nggak berkualitas. Terlihat dengan mata jasmani, terlihat bahwa ini orang yang berkualitas. Mungkin dari cara kehidupannya, dari banyak cara dalam kehidupan sehari-hari, orang ini terlihat punya kualitas. Nah, orang-orang inilah yang akhirnya dipilih oleh Yoab. Nah, dengan adanya pesan Tuhan datang di minggu ini, sebetulnya kan ini kita udah ada, bangsa ini udah masuk di dalam situasi yang namanya adanya virus, ya. Nah, virus corona ini. Jadi saya pikir ketika Tuhan mengajak kita untuk menjadi prajurit yang bertempur di garis depan, menjadi orang-orang pilihannya Tuhan, menjadi orang-orang yang spesial dari Tuhan, artinya kita adalah orang yang harusnya tidak terbawa dengan arus ketakutan, tidak menjadi parno, tapi menjadi orang-orang yang betul-betul pakai kuasa. Hidup dengan kuasa, berdoa bukan cuma sekedar doa, ya Tuhan tolong, tapi berdoa dengan kuasa. Nah, itu karena itu kita orang spesial. Harusnya yang punya kualitas itu doanya pun berbeda dengan orang-orang yang tidak punya kualitas. Nah, apa yang disebut dengan doa yang berkualitas? Apa yang disebut dengan doa yang punya kuasa? Apa yang disebut dengan khotbah yang penuh kuasa? Apa yang disebut dengan berjalan dengan kuasa? Itu adalah orang-orang yang memberi dampak. Ya, memberi dampak, apapun dampaknya itu pasti ada pengaruh gitu, yang membawa pengaruh. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12 di sini katakan gini, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Nah, jadi Yoab udah bilang bahwa marilah kita menguatkan hati. Nah, jadi kita adalah orang-orang yang Tuhan ingatkan jadi prajurit yang bertempur di garis depan, yang menguatkan hati bangsa. Menguatkan hati bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Wah, ini luar biasa. Inilah orang yang dipilih Tuhan, yang dipilih Yoab pada waktu itu, yang bisa menguatkan bangsa dan menguatkan kota-kota. Nah, jadi bukan lagi jadi agen ketakutan, ya. Mungkin gini, agen ketakutan itu waktu WA, ya, ada hal-hal yang negatif lalu masukin ke dalam grup kita. Ada hal yang negatif dimasukin. Rasanya saya pikir kalau kita masukin seperti itu, kita sama dengan agen ketakutan. Tapi kalau kita betul-betul punya kuasa, di dalam grup WA pun kita akan membawa energi yang positif harusnya, membawa orang-orang yang
membawa apa ya? Membawa dampak yang dikatakan bisa menguatkan hati, bukan melemahkan hati. Nah, kalau kita lihat bahwa sebelum dikatakan marilah kita menguatkan hati, dimulai dari apa? Dari ayat ini kita belajar apa? Kuatkan hatimu. Dimulai dari diri kita. Jadi kita nggak bisa tuh yang namanya menguatkan hati orang, tapi kita sendiri lagi lemah. Jadi dimulai kuatkan dulu hatimu. Nah, ini berbicara tentang hati, berbicara tentang mental, berbicara tentang inner, berbicara dengan manusia batinnya. Nah, jadi ini sesuatu yang kita nggak bisa gimana ya. Orang boleh memperkatakan firman, ya, terus menerus memperkatakan firman. Tapi kalau nggak punya kekuatan dari dalam, maka firman yang diucapkan itu cuma seperti mantra. Nah, berapa banyak gereja Tuhan yang sepertinya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu kan kayak mantra. Nah, kalau dia betul-betul punya hubungan sama Tuhan, dia betul-betul punya kekuatan dari dalam, maka kalau ketika dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, sesuatu pasti terjadi. Jadi bukan cuma dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngadepin sesuatu dalam nama Yesus tapi mundur. Artinya kan di mulut doang tapi hatinya semua ketakutan. Ngomongin firman, memperkatakan firman tapi dalam takut. Nah, bukannya seperti itu. Tuhan ini firman Tuhan, ingat ayat yang ke-12. Kuatkan dulu hatimu. Dari kekuatan itu datang dari dalam. Dan itulah yang membedakan Daud dengan para tentaranya Saul. Tentara Saul pakai baju lengkap, pakaian perang. Daud enggak. Tapi Daud punya keberanian untuk melawan Goliat. Kenapa? Dia punya kekuatan dari dalam. Enggak bisa dibohongin. Kekuatan dari dalam itu enggak bisa dibohongin. Orang bisa ngomong firman. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah perlindungan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah perlindungan. Ngomongin firman, tapi kekuatan tetap datang dari dalam. Nah, apa yang membuat Daud begitu hebat? Apa yang membuat Daud begitu punya keberanian untuk melawan musuh? Berdiri. Jadi gini loh, begitu banyak tentaranya Saul, Daud ada di depan. Sama seperti ini, jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Siapa? Daud. Daud berdiri di garis depan. Dia yang melawan Goliat. Bukan semata-mata karena dia jago-jagoan, terlihat jago, terlihat mampu, terlihat punya kuasa. Enggak, dia betul-betul punya kekuatan dari dalam. Kita tahulah apa yang membuat dia punya kekuatan dari dalam. Karena hidupnya selalu diwarnai dengan keintiman dengan Tuhan. Amin. Dia orang yang selalu punya hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi firman yang diucapkan plus hubungan dengan pemilik firman, itulah kuasa. Jadi kalau orang gak punya keintiman sama Tuhan, hanya memperkatakan firman, itu gak akan kuat. Cuman ngomong doang, tapi ketakutan tetap ada di dalam kita. Makanya gini, kalau berbicara tentang kekuatan dari dalam, itu gak bisa dipaksa. Ayo bertempur semua. Kalau orang takut gak bisa dipaksa untuk bertempur. Gak bisa ada yang paksa. Ini berbicara tentang sebuah hubungan aja. Maksain orang, ayo dong doa dengan kuasa. Kalau nggak punya hubungan, tetap nggak akan pernah bisa doa dengan kuasa. Ayo dong, penyembahan dengan kuasa. Kalau nggak punya hubungan, nggak akan pernah bisa menyembah dengan kuasa. Karena kuasa itu adalah sebuah keintiman dengan Tuhan. Sebuah hubungan yang dibangun dengan Tuhan. Nah, kemarin di grup WA ada yang tanya, kalau kejadian virus COVID ini, apakah ini Tuhan mau menghukum atau Tuhan atau seperti apa? Apa supaya terjadi pertobat? Udah pasti supaya orang bertobat. Udah pasti supaya orang bertobat, termasuk anak Tuhan. Ini lucu banget. Ini bukan sebuah kebetulan ya kalau gembala kita dikasih visi dari Tuhan dari awal tahun tentang intim dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau bawa kita gereja Tuhan di dalam keintiman. Nah, jadi kalau disuruh hari ini mungkin Tuhan ada virus, Tuhan mau kita bertobat. Untuk apa? Bertobat untuk masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Karena apa? Yang Tuhan mau dari seluruh anak-anak Tuhan adalah datang mendekat sama Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Nah, karena firman Tuhan katakan ini, apakah ini penghakiman?
firman Tuhan bilang, penghakiman itu datang dari rumah Tuhan sendiri. Jadi kalau rumah Tuhan sendiri hidupnya duniawi, rumah Tuhan hidupnya aja nggak benar, penghakiman itu akan pertama datang dalam rumah Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Ayo, kembali lagi kepada keintiman dengan Tuhan. Bangun hidup kita dengan keintiman dengan Tuhan. Karena memperkatakan firman tanpa kekuatan dari dalam, itu tetap membawa orang pada ketakutan. Ini baru goncangan awal, baru goncangan kecil. Tapi kita lihat, orang-orang udah mulai pada takut, orang-orang udah mulai pada egois, orang-orang mulai gak mikirin belanja untuk mikirin orang lain kebagian apa enggak. Udah mulai terlihat. Tapi kita mau belajar pagi hari, termasuk saya. Biarlah kegoncangan yang terjadi hari ini boleh membangkitkan diri kita sendiri. Inilah saatnya kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Saudara, jangan kita pikir kita mungkin bergaul sama lingkungan gereja. Coba bergaul dengan lingkungan dari luar. Mereka gentar loh. Ngadepin ini mereka gentar. Yang punya anak kecil, yang punya baby, mereka gak punya dekat sama Tuhan, mereka gentar. Nah, oleh karena itu, minggu lalu juga saya sempat sampaikan. Kalau Tuhan suruh kita intim sama Tuhan, ya, dari awal tahun ini intim dengan Tuhan, ini akan memperbesar kualitas rohani. Kalau kualitas rohani kita diperbesar, maka ini akan memperbesar juga kualitas otoritas. Nah, kalau berbicara tentang kualitas otoritas, ini berbicara tentang kuasa. Nah, ini yang Tuhan mau, setiap anak Tuhan berjalan dengan kuasa dan otoritas. Waktu kita berdoa, terjadi sesuatu. Waktu kita menguatkan orang, terjadi sesuatu. Dimulai dari kekuatan dari dalam kita. Nah, kuatkanlah hatimu. Ini kan juga ada di kitab Yosua, ya. Waktu Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Kalau sampai akhirnya, kalau kita baca bahwa Yosua itu excellent spirit, punya excellent spirit. Untuk memulai memimpin bangsa, dia harus punya excellent spirit. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu kekuatan dari dalam loh. Memimpin bangsa nggak mungkin tanpa kekuatan dari Tuhan. Nah, semakin intim kita dengan Tuhan, seperti yang saya pernah kemarin ilustrasikan, matahari, planet yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius, itu yang paling panas. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, akan semakin kepenuhan Kristus itu ada di dalam kita. Nah, yang mau kita kejar adalah kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristuslah yang membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kepenuhan Kristus itu bukan nantinya kita akan seperti Kristus, enggak. Kepenuhan Kristus itu adalah sehari-hari ini di mana Tuhan mau ajar kita terus intim dengan Tuhan sampai satu hari kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini yang menjadi doanya Paulus. Kenapa Paulus boleh dikatakan dia adalah orang yang berdiri di depan. Dia adalah rasul yang bertempur di garis depan. Kenapa dia bisa punya kekuatan seperti itu? Kalau kita lihat doanya Paulus, ya, kita lihat di dalam Efesus 3. Kalau direnungkan, ya, ini doanya Paulus. Efesus 3 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, jadi ini yang jadi doanya Paulus supaya apa? Supaya setiap kita itu punya kekuatan roh. Udah gak ada yang bisa mengalahkan kita kalau kita punya kekuatan roh. Punya kekuatan yang dari dalam. Gak ada yang bisa melawan kita. Bukan masalah kuat jasmani. Bukan cuma sekedar yang penting punya uang di masa sukar, yang penting punya duit. Enggak semua. Jangan kita pikir kalau punya uang kita bisa beli banyak. Ada saatnya uang pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau orang yang punya kekuatan dari dalam, kekuatan roh, punya excellent roh, apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah gentar. Nah,
Ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ini yang kita kejar. Kalau roh kita kuat, maka Kristus di dalam hati kita itu menjadi kuat, menjadi apa? Kalau diteruskan lagi dikatakan gini, ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi orang yang terus-menerus membangun kehidupan rohnya, orang yang terus-menerus membangun kehidupan keintiman dengan Tuhan, maka dikatakan bahwa kepenuhan Kristus ada di dalam kita. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Dan dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-20 dikatakan sini. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini lagi bicara tentang apa? Paulus lagi bicara tentang kuasa di dalam kita. Kita doa terbatas. Yang kita pikirkan semuanya terbatas. Bisa membuat kita ketakutan kalau cuma mengandalkan pikiran. Tapi dikatakan kalau Allah penuh di dalam kita, bagi Dialah kalau Allah penuh di dalam kita, maka Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Yang seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini Paulus lagi ngomong apa sih sebenarnya? Dia lagi ngomong kuasa. Dia lagi bicara tentang manusia, inner man-nya kita, manusia di batiniah kita. Jadi mari saudara, nggak cukup cuman sekedar kita bisa ngomong firman, tahu firman banyak, tapi tidak kenal Tuhan, pemilik firman. Maka kita menjadi orang yang bakal ujung-ujungnya akan dikuasai dengan ketakutan. Kita nggak akan beda jauh dengan orang-orang dunia yang saat ini sedang ketakutan. Tapi saya percaya dengan kegoncangan kecil yang saat ini sedang terjadi, inilah saatnya. Ayo bangun kehidupan rohani kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan dari Ibrani 12. Kita lihat Ibrani 12. Ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus membangun kehidupan kita beribadah dengan cara yang berkenan, yaitu makin hari semakin intim dengan Tuhan, Allah Bapa kita yang ajaib. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.